Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Putu, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat sore pemirsa, bersama saya Brigadir Putu Fungki akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini. Dan saat ini saya sedang berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, di mana dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di belakang saya. Lalu lintas pada sore hari ini sudah terlihat mulai adanya peningkatan jumlah kendaraan. Dan saat ini terlihat adanya antrian kendaraan menjelang pintu masuk tol Semanggi. Antrian ini kurang lebih sepanjang 200 hingga 300 meter ke belakang. Selain dikarenakan antrian menjelang pintu tol Semanggi, pemirsa, kepadatan arus lalu lintas ini juga dikarenakan pertemuan arus kendaraan dari arah Blok M ataupun Senayan. Selanjutnya pemirsa, dapat kami informasikan kepada Anda, saat ini di depan gedung DPR MPR sedang berlangsung penyampaian pendapat di muka umum oleh mahasiswa atau elemen dan juga elemen masyarakat lainnya. Untuk arus lalu lintasnya dari arah Semanggi sudah dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda. Kami imbau bagi masyarakat baik di jalur arteri atau dari dalam tol dalam kota yang akan menuju ke Selipi ataupun ke arah Bandara Soekarno-Hatta, sebaiknya menggunakan rute alternatif tol Tanjung Priuk untuk menghindari terjadinya kepadatan arus lalu lintas. Kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat ini kemungkinan akan berlangsung hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Tetap ikuti arahan dan petunjuk dari petugas di lapangan demi kelancaran arus lalu lintas. Dan bagi Anda pengendara khususnya roda 4 dari arah Cawang, Pancoran, atau Kuningan yang akan menuju ke Tangerang atau Bandara Soekarno-Hatta ataupun yang akan menuju ke Tanjung Priuk, sebaiknya Anda menggunakan jalur tol dalam kota melalui gate tol Pancoran ataupun Kuningan. Dan pemirsa, selanjutnya arus lalu lintas dari Bundaran Hotel Indonesia yang akan mengarah ke Blok M ataupun Cawang saat ini terlihat perlambatan kecepatan kendaraan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Dan dari Blok M atau Pancoran yang akan berbelok kiri menuju ke Bundaran Hotel Indonesia saat ini arus lalu lintas terpantau kondusif lancar. Dan dari arah Semanggi yang akan menuju ke Pancoran terlihat ramai, akan tetapi arus kendaraan masih kondusif di mana kendaraan masih dapat melaju pada kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Selanjutnya pemirsa, arus dari Kuningan atau Semanggi yang akan menuju ke Sudirman, saat ini lalu lintas terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan pertemuan arus kendaraan dari SCBD dan Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan ataupun Selipi pada sore hari ini sudah mulai mengalami peningkatan jumlah kendaraan. Dan perlu diantisipasi juga pertemuan arus kendaraan yang keluar dari tol Senayan ataupun Semanggi yang akan berbelok kiri menuju ke Bendungan Hilir maksud kami ataupun Blok M, dan kendaraan dari Gatot Subroto yang akan lurus menuju ke Selipi. Selanjutnya pemirsa, pada tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Tomang saat ini terpantau cukup padat. Terlihat kendaraan mengalami perlambatan kecepatan kendaraan. Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah kendaraan yang memasuki jalur tol. Dan dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Tomang yang akan menuju ke Pancoran ataupun Cawang, lalu lintas di dalam jalur tol terpantau ramai lancar. Tetap gunakan jalur yang benar demi kelancaran arus lalu lintas bersama. Ya pemirsa, memang di kawasan ini kerap kali mengalami kepadatan di jam-jam tertentu, termasuk pada saat jam berangkat ataupun jam pulang perkantoran. Dan saat ini juga sedang berlangsung kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat tepatnya di depan gedung DPR MPR. Namun sudah ada petugas kami yang berjaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu diharapkan para pengendara tetap ikuti arahan petugas kami demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas. Selanjutnya pemirsa, kami ingatkan kembali bahwa sistem ganjil genap masih diberlakukan di beberapa titik ruas jalan ibu kota Jakarta, termasuk pada kawasan ini yang dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pada pagi hari yang dimulai dari pukul 6 hingga 10 pagi, sementara sore hari dimulai dari pukul 16.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu harap para pengendara memperhatikan dan menyesuaikan plat nomor kendaraan Anda dengan tanggal pada hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669
atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat dan tetap hati-hati di jalan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, menuju hari jadi ke-76 yang jatuh pada 1 September mendatang, Polisi Wanita Republik Indonesia sambangi dan menggelar baksos serta pelayanan kesehatan pada hari Kamis 23 Agustus 2024. Kegiatan sambang bakti sosial dan pelayanan kesehatan ini menunjukkan sebagai bukti nyata kepedulian dan kehadiran Polisi Wanita Republik Indonesia untuk masyarakat. Bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Kota Tangerang, Polisi Wanita Republik Indonesia melaksanakan sambang hingga gelar bakti sosial dan berikan pelayanan kesehatan. Kegiatan yang merupakan rangkaian acara jelang hari jadi ke-76 Polwan Republik Indonesia ini berlangsung pada hari Kamis 22 Agustus 2024 dan dihadiri oleh Perwira Koordinasi Polwan Brigjen Pol Desi Andriani, Ketua Panitia Hari Jadi ke-76 Polwan RI, Kombes Pol Lisda Cancer, dan perwakilan Polwan di lingkungan kerja Mabes Polri, serta Polda Metro Jaya. Mengawali kegiatan dengan didampingi Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Kota Tangerang, Andi Wijaya Rifai, dan Wakil Polresto Tangerang AKBP Yolanda Evelyn Sembayang. Perwira Koordinasi Polwan Brigjen Pol Desi Andriani beserta rombongan melihat fasilitas yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Kota Tangerang. Pada kesempatan yang ada, sebagai bentuk pengabdian dan kepedulian, Polisi Wanita Republik Indonesia memberikan perhatian kepada anak-anak yang sedang menjalani masa pembinaan. Adapun bentuk pengabdian dan kepedulian yang dilakukan Polisi Wanita Republik Indonesia kepada anak-anak yang sedang menjalani masa pembinaan, yaitu dengan memberikan bantuan sosial berupa sembako dan melakukan pengecekan kesehatan dan konsultasi, bimbingan, penguatan bagi anak-anak. Bentuk kepedulian yang diwujudkan secara nyata Polisi Wanita Republik Indonesia dijelaskan oleh Perwira Koordinasi Polwan Brigjen Pol Desi Andriani. Anak-anak yang sedang menjalani masa pembinaan dipercaya menjadi generasi emas yang akan memajukan bangsa Indonesia mendatang. Ini salah satu bentuk wujud negara hadir, concern terhadap anak bangsa. Untuk itu, Ananda yang berada di sini 103, diantaranya ada yang 3 orang perempuan, khusus anak perempuan. Tolong dipahami berapa jumlah sumber daya yang kita keluarkan, di mana negara memberikan untuk itu, untuk membuat Ananda semuanya masih tetap punya harapan menjadi generasi emas. Tentunya nanti 2045 kalian semua berkontribusi untuk itu, bagian dari itu. Kehadiran Polisi Wanita Republik Indonesia di tengah anak-anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Kota Tangerang bukan sekedar sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, melainkan mereka hadir sebagai ibu yang memberikan semangat kepada anak-anaknya. Dari Tangerang, Banten, Christian Hendra, Polri TV. Sementara itu, Polwan Polda Sulawesi Tenggara menggelar ziarah ke Taman Makam Pahlawan Watu Bangga, Kota Kendari. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian acara dalam rangka memperingati Hari Jadi Polwan yang ke-76. Ziarah tersebut dipimpin oleh Pakor Polwan Polda Sultra Kompol Ari Sumarni. Kehadiran para polwan di Taman Makam Pahlawan Watu Bangga ini menjadi momen penting untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan dan keamanan negara. Kompol Ari Sumarni menyampaikan bahwa kegiatan ziarah ini bukan hanya untuk mengenang para pahlawan, tetapi juga sebagai bentuk refleksi diri bagi setiap anggota polwan agar selalu menjaga semangat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Selain melakukan prosesi tabur bunga, para polwan juga berdoa bersama untuk para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara. Hari Jadi Polwan ke-76 ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan semangat para anggota polwan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Pemirsa video ini. Oke. Wakapolda Jabar Brigjen Pol Bariza Sulfi bersama seluruh anggota Polwan Polda Jabar melaksanakan kegiatan ziarah dan tabur bunga dalam rangka HUT Polwan RI ke-76 tahun 2024 di Taman Mahkam Pahlawan Cikutra, Bandung. Tabur bunga ini bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada para pahlawan yang gugur memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sehingga Polwan sebagai abdi negara mampu menerapkan nilai-nilai perjuangan dalam pelaksanaan tugas di masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memupuk semangat juang, nasionalisme dan patriotisme yang tinggi dari para pahlawan dan menjadi teladan bagi segenap rekan di Polri dalam memberikan pengabdian terbaiknya bagi masyarakat, institusi bangsa dan negara. Selain itu, paradigma Polwan saat ini sudah berubah dan berkembang, di mana Polwan memegang peran ganda sebagai seorang polisi sekaligus sebagai wanita tanpa mengurangi nilai profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Informasi lainnya pemirsa, dalam upaya mendukung kesejahteraan petani, Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu menyalurkan bibit tanaman kepada warga di Kecamatan Trianggading. Kapolres PD Jaya yang didampingi oleh sejumlah pejabat utama Polres PD Jaya dalam sambutannya menekankan bahwa penyaluran bibit ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam program Jumat Curhat. Ribuan bibit yang disalurkan terdiri dari 36.000 batang cabai, 20.000 batang kakao, 2.700 batang jambu madu, 2.000 batang rambutan, dan 2.000 batang durian. Bantuan ini difokuskan kepada masyarakat kurang mampu di Kecamatan Trianggading dengan tujuan meningkatkan perekonomian melalui sektor pertanian. Geocik Gampong Mi Puduk Jafarudin menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian dan dukungan nyata dari Polres PD Jaya. Ia berharap bantuan bibit ini dapat meningkatkan hasil produksi pertanian dan taraf hidup para petani. Bantuan ini juga diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan ketahanan pangan di wilayah Trianggading. Ada beberapa yang memang kita langsung salurkan kepada masyarakat. Ini adalah salah satu bentuk perhatian kami dari Polres PD Jaya dalam program ketahanan pangannya, memfasilitasi apa yang bisa kami perbuat untuk masyarakat Kabupaten PD Jaya, terutama masyarakat di Kabupaten Trianggading pada saat pelaksanaan Jumat Curhat yang kemarin. Jelang perhelatan Pilkada serentak di Kalimantan Timur, Polda Kaltim menggelar latihan praoperasi dalam rangka memantapkan pola pengamanan pada Operasi Mantap Praja Mahakam 2024 yang bertempat di Gedung Mahakam Polda Kaltim, Balikpapan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Karo Ops Polda Kaltim, Kombes Pol Dedi Suryadi, staf Biro Ops Polda Kaltim, serta diikuti oleh seluruh peserta yang terlibat dalam Latpra Ops Mantap Praja 2024. Karo Ops Polda Kaltim menyampaikan pentingnya sinergi antara Polda, Polres, dan instansi terkait dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya Pilkada Serentak 2024. Pilkada Serentak di Kaltim akan meliputi pemilihan gubernur, wakil gubernur, 3 wali kota, wakil wali kota, dan 7 bupati, wakil bupati di berbagai kabupaten kota. Kombes Pol Dedi menambahkan berbagai potensi kerawanan yang mungkin saja terjadi di setiap tahapan pilkada diidentifikasi, termasuk potensi konflik antar pendukung calon, kerusuhan di tempat pemungutan suara, dan aksi anarkis pasca pengumuman hasil pemilihan. Untuk itu, Polda Kaltim telah menyiapkan langkah antisipasi melalui Operasi Mantap Praja Mahakam dengan membentuk 7 Satgas yang melibatkan 300 personel Polda Kaltim dengan pelaksanaannya mulai tanggal 26 Agustus hingga 16 Desember 2024.
Latpra Ops ini bertujuan untuk memastikan kesiapan semua Satgas dalam menghadapi Pilkada serentak 2024 dengan target utama adalah mewujudkan Pilkada Kaltim yang aman, lancar, dan damai. Tahapan itu kan pasti ada titik rawan. Jadi mulai dari tahap pendaftaran, terutama pendaftaran yang tidak lulus atau tidak lolos, tentunya kan ada kecewaan para parpol politik yang usul, masa yang usul, itu kan jadi kerawanan kita bersama. Kemudian pada saat pelaksanaan kegiatan kampanye itu yang paling betul-betul rawan, akan mungkin timbul gesekan antar masa pasangan calon sampai dengan penetapan calon kampanye, kemudian penetapan calon sampai dengan hari hanya pelaksanaan kegiatan itu menjadi sesuatu yang harus memang diantisipasi mulai jauh-jauh hari. Kita prediksi, kemudian kita kaji sejauh mana penyiapan pasukan dan lain sebagainya dalam rangka menghadapi kerawanan-kerawanan tersebut. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.